21 April, tanggal yang senantiasa diperingati sebagai Hari Kartini oleh perempuan di seluruh Indonesia. Hari di mana para perempuan Indonesia mengekspresikan dirinya sebagai perempuan yang setara dengan lawan jenisnya. Perkembangan zaman yang semakin dinamis semakin menunjukkan bahwa keberadaan perempuan sangat berperan baik dalam kehidupan bernegara, berbangsa, maupun berumah tangga. Hadirnya revolusi industri 4.0 atau biasa disebut era digitalisasi telah menjadikan perempuan terbiasa dengan digitalisasi melalui kemauan dan semangat yang kuat untuk melek teknologi maupun informasi. Zaman boleh berubah, begitupun dengan cara pandang dan pola pikir perempuan juga harus berubah. Yang penting tidak melanggar aturan yang berlaku, baik secara hukum, negara maupun hukum agama. Emansipasi wanita telah menunjukkan arti dari keberadaan perempuan bagi bangsa, negara, maupun rumah tangga, bahwa dari aspek pendidikan, jabatan, kedudukan, dan kesuksesan, perempuan pun mempunyai hak atas semua itu. Tentunya, hal itu tak terlepas dari kisah dan pemikiran inspiratif seorang pejuang emansipasi wanita, R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang berkat pemikirannya membuat emansipasi wanita kian meluaskan peran perempuan. Sebab di masa kolonial terikat pula dengan norma-norma budaya patriarki dalam kehidupannya sebagai perempuan Jawa. Peran perempuan dianggap tak setara dengan laki-laki. Pemikirannya lugas menentang budaya turun-temurun tentang peran perempuan yang lazimnya hanya menjalani kehidupan sebagai istri, ibu, dan dianggap tak mampu melakoni peran laki-laki. Raden Ajeng Kartini atau biasa dikenal R.A. Kartini lahir dari terah keluarga bangsawan pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ibu R.A. Kartini bernama Ngasirah, merupakan putri seorang ulama. Ayahnya bernama Sosroningrat, merupakan seorang bangsawan Jawa yang bekerja untuk pemerintah Belanda. Hal inilah yang kemudian memberi kesempatan R.A. Kartini untuk pergi ke sekolah Belanda saat usia 6 tahun. Sekolah inilah yang kemudian membuka matanya terhadap cita-cita Barat. Selama masa-masa sekolah ini juga, Kartini turut mengambil pelajaran menjahit dari istri bupati lain, Miss Mary Oving-Sor. Oving-Sor juga sering mendiskusikan pandangan feminisnya kepada Kartini. Hal inilah yang kemudian berperan penting dalam pemikiran aktivisme Kartini nantinya. Saat Kartini masa remaja, tradisi Jawa mulai mendiktekan bahwa dia harus meninggalkan sekolahnya karena keberadaannya dianggap tidak sesuai dengan tuntutan seorang wanita muda. Saat berjuang untuk beradaptasi, Kartini kemudian menulis surat kepada Oving-Sor dan teman sekolahnya di Belanda untuk memprotes ketidaksetaraan gender tradisi Jawa, seperti perkawinan paksa di usia muda. Kartini turut juga memprotes terhadap sikap penolakan kebebasan wanita untuk melanjutkan pendidikan. Sayangnya, saat ia harus berjuang, Kartini harus menerima sebuah pengajuan pernikahan. Pengajuan pernikahan tersebut diatur oleh ayah Kartini pada tanggal 8 November 1903. Kartini diharuskan menikahi Raden Adipati Djayadiningrat
Bupati Rembang. Padahal saat itu, Kartini ditawari beasiswa untuk belajar di luar negeri. Sayangnya, pernikahan tersebut memupuskan harapannya. Menurut tradisi Jawa, saat wanita umur 24 memang sudah terlalu tua untuk bisa menikah dengan baik. Namun, kabar baiknya, dengan pertolongan dari pemerintah Belanda, di tahun 1903, Kartini membuka sekolah dasar pertama di Indonesia. Sekolah ini ditujukan untuk perempuan asli yang tidak melakukan diskriminasi atas dasar status sosial mereka. Sekolah itu awalnya didirikan di dalam rumah ayahnya yang fokus mengajarkan kurikulum progresif bagi anak-anak perempuan. Bagi Kartini, pendidikan ideal bagi wanita muda tentunya harus mampu mendorong pemberdayaan dan pencerahan bangsa. R.A. Kartini bahkan mempromosikan keharusan menempuh pendidikan seumur hidup. Untuk itu, Kartini secara berkala tetap berinteraksi dengan feminis Stella Zihandelar serta beberapa pejabat Belanda yang memang memiliki wewenang untuk memajukan penyebab emansipasi wanita Jawa. Surat-suratnya sentimen nasionalis Jawa pada saat itu. Saat usia 25 tahun, di tanggal 17 September 1904, R.A. Kartini meninggal di Rembang akibat komplikasi saat tengah melahirkan anak pertamanya. Barulah setelah 7 tahun kematiannya, salah seorang korespondennya, Jacques H. Albensertaf, mulai menerbitkan koleksi surat-surat Kartini. Surat tersebutlah yang diberi judul Dari Kegelapan ke Terang, pikiran tentang pada orang-orang Jawa. Hingga saat ini, Hari Kartini masih dirayakan setiap tahun pada hari ulang tahun Kartini, 21 April. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah hidup R.A. Kartini yaitu: yang pertama, cerdas dan berwawasan luas. Yang kedua, memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah. Yang ketiga, patuh dan menghormati orang tua. Dan yang keempat, berani dan optimis. Selanjutnya yang kelima merupakan sederhana dan rendah hati. Yang terakhir adalah berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Kartini memiliki sifat teladan yaitu memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah, yang patut untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menginginkan sesuatu, kita perlu berjuang dan percaya bahwa kita bisa mendapatkannya, walau banyak tantangan yang harus dihadapi. Dihalangi orang tua, dicemooh orang-orang, tidak boleh menjadikan kita patah semangat. Seperti halnya Kartini, ia tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan hak perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Yang kedua yaitu berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Sifat perhatian ini bisa kita terapkan dengan memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kita dan meningkatkan rasa empati dengan sesama agar orang lain juga ikut bahagia. Dan sifat teladan Kartini yang patut untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga yaitu berani dan optimis. Kita sebagai manusia harus berani untuk mencoba dan melakukan hal baru. Kita juga jangan pernah takut untuk menggapai mimpi. Berani untuk speak up, serta pentingnya rasa optimis dengan apa yang kita lakukan. Karena dengan itu, dapat membuat kita semakin berkembang menjadi pribadi dengan versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya.